Langit Subang sore itu tampak kelabu, seakan menandakan bahwa hari-hari Budi tidak akan sesederhana yang ia bayangkan. Pemuda itu baru saja diterima bekerja di sebuah gudang besar di kota, membawa harapan untuk membantu keluarganya. Dengan ransel lusuh di punggung dan tekad yang membara, ia melangkah masuk ke area kerja yang dipenuhi pekerja lain yang tampak sibuk namun penuh kewaspadaan. Hari-hari pertama berjalan lancar, Budi mulai mengenal rekan kerja dan rutinitas yang melelahkan. Namun, ada sesuatu yang mengintai di balik keriuhan gudang itu, sekelompok preman lokal yang mulai mengamati setiap langkahnya. Mereka bukan hanya mencari uang, tetapi juga mencoba menancapkan rasa takut kepada semua pekerja. Suatu sore, ketika Budi tengah mengangkat karung berat, seorang preman bertubuh besar mendekat. "Hei, bayaran keamanan," kata preman itu sambil tersenyum sinis, "untuk gudang ini, biar aman." Budi menolak dengan sopan, beralasan bahwa gaji yang ia terima sudah cukup menutupi kebutuhan hidup. Namun, preman itu hanya tertawa, menyeringai seperti ular yang siap menyerang. Beberapa hari kemudian, Budi kehilangan sejumlah uang tanpa jejak. Temannya yang lain juga mengalami hal serupa, namun mereka terlalu takut untuk melawan. Ketika Budi menanyakan hal itu, jawaban preman-preman itu selalu sama, "Itu sudah aturan di sini." Rasa frustrasi mulai menumpuk, dan hatinya panas mendengar keadilan yang tampak begitu rapuh. Budi tidak menyerah. Malam itu, ia berlatih fisik dan menguatkan diri, mempelajari teknik bertahan yang ia lihat dari video bela diri. Tangannya lecet, keringat menetes deras, namun matanya menatap cermin dengan keteguhan. Ia bertekad, jika harus melawan, ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya. Hari berikutnya, preman pertama mendekatinya lagi, kali ini lebih agresif. Dengan nada mengejek, ia menuntut uang sekaligus mencoba mendorong Budi dari tangga gudang. Tanpa pikir panjang, Budi menghadapi preman itu secara langsung. Pertarungan berlangsung cepat, brutal, dan tak kenal ampun. Pukulan, tendangan, dan serangan tangan kosong memenuhi udara hingga suara benturan terdengar keras. Akhirnya, preman itu tersungkur, terengah, dan tak mampu bangkit. Budi menatap tubuh lawannya dengan campuran marah dan lega. Namun, di dalam hatinya ia tahu ini baru permulaan, para preman lain pasti akan datang, lebih banyak dan lebih ganas. Ia menahan napas, merasakan ketegangan yang seperti bara di dada. Di tengah malam, ketika kota mulai sunyi, Budi duduk di pinggir gudang, merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Tangan dan wajahnya lecet, namun matanya menatap jauh ke depan, membayangkan tantangan yang akan datang. Di saat itu, tekadnya semakin mengeras, ia tidak akan tunduk pada preman-preman itu, dan jika perlu, nyawa pun akan dipertaruhkan demi harga diri dan keadilan yang ia perjuangkan. Pagi itu, gudang kembali dipenuhi suara mesin dan pekerja yang sibuk, namun bagi Budi, suasana terasa berbeda. Setiap langkahnya diikuti tatapan tajam para preman yang kini semakin berani. Kemenangan Budi atas preman pertama membuat mereka merasa dipermalukan, rasa dendam mulai menguasai. Beberapa preman, lebih besar dan lebih agresif dari yang pertama, mulai mendekat dengan alasan baru. "Kamu pikir hanya satu orang yang bisa menentang kami?" ejek salah satu dari mereka sambil menepuk bahu Budi dengan kasar. Rasa marah dan frustrasi Budi mulai memuncak, seakan bara yang ia simpan di dada mulai menyala lebih panas. Teman-temannya hanya bisa menatap dari jauh, ketakutan. Mereka tahu, siapapun yang mencoba menentang preman ini bisa berakhir luka parah atau lebih buruk. Namun bagi Budi, melihat ketakutan itu memicu tekadnya, ia tidak akan membiarkan diri atau orang-orang di sekitarnya terus-terusan dipermainkan. Ketika Budi tengah memindahkan karung, dua preman menyerangnya sekaligus. Mereka mencoba memukul dan mendorongnya, menuntut uang tambahan tanpa alasan yang jelas. Budi menghindar dengan sigap, memanfaatkan kelincahan dan latihan yang ia lakukan malam sebelumnya. Setiap gerakan seperti tarian maut, cepat dan presisi. Pukulan dan tendangan terbalas. Pertarungan berlangsung brutal, menimbulkan dentuman keras dan teriakan di gudang yang biasanya sunyi. Budi berhasil melumpuhkan salah satu preman, namun yang lain masih menyerangnya dengan ganas. Luka di lengan dan keningnya mulai mengalirkan darah, tetapi tekadnya tidak goyah. Melihat kedua preman itu tersungkur, Budi merasakan kepuasan sekejap yang cepat digantikan oleh kesadaran pahit, ini baru permulaan. Preman lain pasti akan datang, lebih banyak dan lebih berbahaya.
Bayangan serangan yang akan datang menimbulkan ketegangan yang mencekam di setiap detik kehidupannya di gudang. Malamnya, Budi duduk di kamarnya, menatap dinding sambil membersihkan luka. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang belum hilang. Ia mulai merancang strategi, membayangkan gerakan dan serangan yang mungkin terjadi. Semangatnya semakin membara, ia tahu, jika tidak bersiap, ia tidak akan bertahan. Sebelum tidur, Budi menatap cermin dengan mata yang tajam. Ada kepedihan, tapi juga keberanian yang tak tergoyahkan. Kesabarannya mulai menipis, dan ia menyadari satu hal, untuk hidup damai, ia harus mengalahkan para preman itu, satu persatu, atau nyawanya akan menjadi taruhan. Tekad itu menutup hari, menyiapkan panggung untuk pertarungan yang lebih ganas keesokan harinya. Pagi itu, udara di gudang terasa lebih tegang dari sebelumnya. Setiap langkah Budi diikuti tatapan waspada para preman yang kini mulai menyebar kabar tentang keberaniannya melawan preman pertama dan kedua. Beberapa pekerja menatapnya dengan kagum, tapi sebagian besar tetap ketakutan, menyadari bahwa ancaman yang datang tidak main-main. Seorang preman baru, lebih besar dan berotot, mendekati Budi dengan senyum sinis. "Kamu pikir bisa melawan kami begitu saja?" ejeknya, sambil menepuk nutup bahu Budi. Tekad Budi tidak tergoyahkan, ia tahu inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan terus-menerus dipermainkan. Preman itu menyerangnya secara mendadak, memukul dan mendorong dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dua preman sebelumnya. Budi menangkis dengan gerakan cepat, memutar tubuhnya untuk menghindari pukulan yang bisa melumpuhkannya. Setiap detik pertarungan terasa seperti tarian maut yang penuh ketegangan. Budi membalas dengan pukulan dan tendangan terukur. Suara benturan tubuh terdengar keras di gudang, memecah kesunyian pagi. Preman itu mencoba menyerang lagi dengan brutal, tapi Budi menggunakan lingkungan sekitarnya, karung, palang kayu, dan sudut gudang sebagai senjata improvisasi yang efektif. Pertarungan semakin memanas. Budi mengalami beberapa luka, darah mulai menetes dari kening dan tangannya. Namun, setiap rasa sakit hanya menambah fokusnya. Ia sadar bahwa jika ia goyah, ia bisa mati di sini, dan preman-preman lain akan semakin berani menyerang pekerja lainnya. Dengan satu pukulan keras dan tendangan terarah, Budi berhasil menjatuhkan preman itu. Tubuh besar itu terhuyung dan jatuh tersungkur di lantai beton, sementara nafasnya tersengal-sengal. Budi berdiri tegap, menatap lawannya dengan mata yang menyala, campuran antara amarah dan kemenangan. Namun, kemenangan itu terasa sementara. Budi tahu kabar tentang kekalahannya akan menyebar cepat, memancing preman-preman lain yang lebih berbahaya. Ia merasakan ketegangan baru merayapi udara di sekitar gudang, tanda bahwa badai yang lebih besar akan segera datang. Di malam hari, Budi membersihkan luka-lukanya sambil merancang strategi baru. Tangannya masih bergetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin dan ketegangan. Ia menatap cermin, meneguhkan diri, jalan yang ia pilih berbahaya. Tapi jika tidak menghadapi para preman itu, hidupnya dan rekan-rekannya akan terus terancam. Sejak kemenangan Budi atas preman ketiga, suasana di gudang berubah drastis. Preman-preman lain mulai berkumpul dan membicarakan strategi menghadapi Budi. Rumor tentang keberaniannya menyebar cepat, membuat mereka gelisah dan haus membalas dendam. Setiap langkah Budi kini diikuti tatapan penuh ancaman, seakan setiap bayangan bisa menjadi lawan berikutnya. Satu sore, ketika Budi tengah memindahkan karung berat, ia merasakan getaran ketegangan dari sudut gudang. 3 preman baru muncul dari kegelapan, lebih besar dan lebih agresif. Mereka bergerak seolah telah merencanakan serangan ini, dengan senyum sinis yang menakutkan. Budi menghela napas dalam-dalam, menyiapkan diri menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. Pertarungan dimulai dengan cepat. Preman-preman itu menyerang bertubi-tubi, mencoba memukul dan menendang dari berbagai sisi. Budi menghindar, menangkis, dan membalas dengan pukulan terarah. Suara benturan, teriakan, dan dentuman karung yang terhempas memenuhi gudang, menciptakan suasana brutal yang mencekam setiap orang yang menatap dari jauh. Budi merasakan luka baru di lengan dan wajahnya, darah menetes ke lantai beton. Namun ia tidak menyerah. Setiap serangan yang berhasil dihindari memberinya sedikit keuntungan, dan ia memanfaatkan benda-benda di sekitar sebagai alat untuk melumpuhkan lawan. Tangannya yang lelah tetap kuat, matanya tetap fokus, hatinya tetap membara. Salah satu preman mencoba menjatuhkannya dengan teknik licik, namun Budi memutar tubuhnya dengan cepat, memanfaatkan momentum untuk membalikkan keadaan.
Preman itu terjatuh tersungkur, sementara dua lainnya mundur sebentar, menilai kekuatan dan strategi Budi. Pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal psikologi, siapa yang mampu bertahan lebih lama akan menang. Budi menyadari bahwa setiap kemenangan kecil hanya akan memancing lawan yang lebih besar. Preman-preman yang tersisa kini mulai berkoordinasi, menunggu momen untuk menyerang secara bersamaan. Rasa tegang menyelimuti setiap sudut gudang, ketakutan dan keberanian bercampur menjadi campuran adrenalin yang memuncak. Di malam hari, Budi duduk sendiri, membersihkan luka-lukanya sambil merenungkan situasi yang semakin kompleks. Ia tahu, jika tidak menyusun strategi matang, kekerasan ini bisa berbalik menghancurkan dirinya. Namun tekadnya tetap bulat, ia harus menghadapi semua preman itu, satu demi satu, sampai ancaman mereka lenyap. Ketika lampu gudang mulai padam, Budi menatap bayangan dirinya di dinding. Sosoknya yang lelah namun tegar menjadi simbol dari perlawanan yang akan terus ia lanjutkan. Kesadaran akan badai yang lebih besar di depan menegaskan satu hal, pertarungan ini baru separuh jalan, dan hari-hari berikutnya akan lebih brutal, lebih kejam, dan lebih menentukan hidup atau mati. Pagi itu, gudang terasa lebih sunyi dari biasanya, namun ketenangan itu menipu. Budi menyadari sesuatu, preman-preman kini mulai bergerak secara berkelompok. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya, menandakan bahwa pertarungan berikutnya akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Tak lama kemudian, dua preman besar muncul dari sudut gudang. Mereka tampak percaya diri, bahkan tersenyum sinis sambil menatap Budi. "Kamu pikir sendirian bisa menang?" ejek salah satu dari mereka, suaranya berat dan penuh ancaman. Budi menelan ludah, menenangkan pikirannya, dan menyiapkan diri. Serangan datang bertubi-tubi. Preman pertama mencoba memukul dari sisi kanan, sementara preman kedua menyerang dari kiri. Budi bergerak cepat, memutar tubuh dan menghindar dari pukulan yang bisa melumpuhkannya. Setiap gerakan terasa presisi, seperti tarian hidup dan mati yang menuntut konsentrasi penuh. Pukulan dan tendangan Budi menyasar titik lemah lawan. Dengan strategi yang cermat, ia memanfaatkan jarak dan momentum, memanfaatkan palang kayu dan karung sebagai alat pertahanan sekaligus serangan. Suara benturan keras memenuhi gudang, menimbulkan dentuman yang mengguncang lantai dan telinga siapapun yang menatap dari jauh. Salah satu preman berhasil melukai Budi di lengan dan kaki, namun rasa sakit itu hanya menambah fokusnya. Budi menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kesabaran, kecerdikan, dan keberanian untuk menghadapi risiko mati. Dengan satu gerakan cepat, Budi menjatuhkan preman pertama. Preman kedua terkejut, namun segera menyerang lebih brutal. Budi menghindar, memanfaatkan momentum untuk menjatuhkan preman kedua dengan teknik yang telah ia pelajari sendiri. Tubuh kedua preman itu terhuyung dan akhirnya terkapar, tak berdaya di lantai beton. Setelah napasnya mulai normal, Budi menatap tubuh lawannya dengan mata yang membara. Ia sadar bahwa setiap kemenangan hanya memicu balas dendam yang lebih besar. Namun keberanian dan kemampuannya telah terbukti, ia mampu bertahan dan menang menghadapi dua preman sekaligus. Di malam hari, luka-lukanya diperiksa dengan cermat. Tangannya masih bergetar karena adrenalin, tetapi hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu ancaman yang lebih besar menunggu, tapi tekadnya untuk melawan setiap preman yang menindasnya semakin membara. Sejak kemenangan atas dua preman sekaligus, suasana di gudang menjadi semakin tegang. Preman-preman lain mulai berkumpul dan merencanakan strategi untuk menjatuhkan Budi. Rumor tentang keberanian dan kekuatannya menyebar cepat, memicu rasa takut sekaligus kemarahan mereka. Budi menyadari satu hal, menyerah bukanlah pilihan. Jika ia mundur, bukan hanya dirinya yang terus dipalak, tetapi juga rekan-rekannya akan menjadi korban. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan bahaya yang mengintai setiap langkahnya. Sejak pagi, bayangan preman-preman itu mengikuti setiap gerakannya. Mereka menunggu kesempatan untuk menyerang secara bersamaan. Budi menatap mereka dengan mata tajam, memahami pola gerak lawan dan mempersiapkan taktik untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa preman mencoba memancingnya keluar dari area aman. "Keluar, jangan sembunyi di sini," teriak salah satu dengan suara berat dan sinis. Budi menolak provokasi itu. Ia tahu, jika tergesa-gesa, ia bisa terjebak dan kalah. Kesabarannya menjadi senjata tersendiri. Di sore hari, serangan datang dari dua sisi berbeda. Budi harus menghadapi beberapa preman sekaligus,
lebih agresif dan terorganisir daripada sebelumnya. Pukulan, tendangan, dan dorongan mengalir tanpa henti, namun Budi tetap sigap, memanfaatkan lingkungan dan pengalaman pertarungan sebelumnya. Luka-lukanya semakin banyak, darah menetes dari kening dan lengan, namun setiap rasa sakit menambah fokus dan ketangguhannya. Budi menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar soal kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan mental dan keberanian menghadapi risiko nyawa sendiri. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa preman, Budi berdiri di tengah gudang yang kacau. Tubuhnya lelah, namun matanya masih menyala dengan tekad yang sama, ia tidak akan mundur, tidak akan menyerah, dan akan menghadapi setiap preman yang menindasnya. Malamnya, di kamarnya yang sederhana, Budi menatap bayangan dirinya di cermin. Ia membersihkan luka-luka dan merancang strategi berikutnya. Kesadaran bahwa pertarungan ini baru separuh jalan membuat hatinya semakin membara. Jalan mundur telah hilang, kini hanya ada satu arah, maju dan bertahan hidup dengan segala cara. Malam itu, gudang sunyi, hanya terdengar suara angin yang menusuk dari celah pintu. Namun bagi Budi, kesunyian itu terasa menegangkan, bayangan ancaman preman-preman lain seolah mengintai dari setiap sudut. Ia menyalakan lampu kecil, memeriksa alat-alat di sekitarnya, dan menyiapkan strategi darurat jika terjadi serangan mendadak. Tanpa peringatan, 3 preman besar muncul dari kegelapan gudang. Mata mereka menyala dengan niat jahat, senyum sinis mengerikan di wajah mereka. "Kamu sendirian, malam ini kau akan menyesal," teriak salah satu, suaranya menggema di ruang kosong. Budi menegakkan tubuhnya, menatap mereka tanpa takut. Serangan bertubi-tubi dimulai. Preman-preman itu mencoba memukul, menendang, dan mendorong dari berbagai arah. Budi bergerak cepat, menghindari setiap serangan, memutar tubuh, dan memanfaatkan karung serta palang kayu sebagai alat pertahanan. Setiap gerakan terasa presisi, namun ketegangan membuat detak jantungnya memuncak. Satu preman mencoba menjatuhkan Budi dengan pukulan keras ke kepala, tetapi Budi menangkis dengan lengan yang sudah lecet. Dalam satu gerakan, ia membalas dengan tendangan yang menumbangkan lawan ke lantai beton. Kedua preman lain segera menyerangnya bersamaan, memaksa Budi menggunakan semua kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya. Benturan keras memenuhi gudang, suara teriakan dan dentuman benda yang terhempas memecah kesunyian malam. Luka baru muncul di wajah dan tangannya, darah menetes tanpa henti. Namun setiap rasa sakit itu hanya menambah fokusnya, membuat Budi semakin waspada dan sigap menghadapi setiap serangan. Dengan kombinasi pukulan, tendangan, dan manuver cerdas, Budi berhasil menjatuhkan 2 preman sekaligus. Preman ketiga, yang tersisa, terhuyung dan mencoba kabur, tapi Budi menahannya dengan satu pukulan terarah. Tubuh preman itu jatuh tersungkur, tak mampu bangkit lagi. Setelah napasnya mulai normal, Budi menatap gudang yang kacau, karung berserakan, lantai basah oleh darah, dan bayangan preman-preman yang kalah. Ia sadar bahwa kemenangan ini bersifat sementara. Preman-preman lain pasti akan datang, lebih banyak dan lebih ganas, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Di tengah malam yang sunyi, Budi duduk di lantai, membersihkan luka-lukanya, dan menatap bayangan dirinya di dinding. Tubuhnya lelah, tetapi matanya menyala dengan tekad yang sama, ia tidak akan mundur, tidak akan menyerah. Malam ini menegaskan satu hal, pertarungan ini baru separuh jalan, dan badai yang lebih besar akan segera datang. Sejak kemenangan Budi atas serangan tengah malam, suasana di gudang terasa berbeda. Preman-preman lain tampak lebih berhati-hati, seolah menyadari kekuatan dan keberanian Budi. Namun di balik itu semua, sebuah bayangan yang lebih gelap mulai muncul, preman pimpinan yang selama ini mengatur semua pemalakan di tempat kerja. Budi mendengar kabar dari beberapa pekerja yang ketakutan. "Kalau kau pikir ini sudah selesai, tunggu sampai kau bertemu bos mereka," bisik seorang teman sambil menunduk. Nama preman pimpinan itu jarang disebut, namun reputasinya menakutkan, sadis, kejam, dan licik, membuat siapapun yang berani menentangnya berpikir 2 kali. Di siang hari, beberapa preman mencoba mengintimidasi Budi lagi, tetapi kali ini mereka berhati-hati, menunggu arahan dari pimpinan. Budi menyadari bahwa strategi mereka berubah, mereka bukan lagi gerombolan kacau, tetapi tim yang terorganisir. Ini menandakan bahwa ancaman berikutnya jauh lebih serius. Budi menatap setiap sudut gudang dengan waspada. Ia tahu, menghadapi preman pimpinan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikan dan ketahanan mental. Setiap gerakan harus diperhitungkan,
karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Beberapa pekerja yang ketakutan mendekat diam-diam, memperingatkan Budi agar berhati-hati. Dia tidak seperti yang lain, dia lebih berbahaya, kata seorang rekan. Kata-kata itu menambah ketegangan di dada Budi, sekaligus memperkuat tekadnya, ia harus menghadapi pimpinan itu sendiri suatu hari nanti. Malamnya, Budi duduk di kamarnya, membersihkan luka-lukanya dan merencanakan strategi baru. Tangannya masih bergetar karena adrenalin, tetapi matanya tetap fokus. Ia mulai membayangkan pertarungan dengan preman pimpinan, 1 lawan 1, tanpa celah, dengan nyawa sebagai taruhan. Budi juga menyadari bahwa pertarungan sebelumnya memberinya pengalaman berharga. Ia belajar memanfaatkan lingkungan, memahami pola serangan lawan, dan mengendalikan rasa sakit. Semua itu akan menjadi modal penting ketika menghadapi lawan yang jauh lebih berbahaya. Sebelum tidur, Budi menatap bayangan dirinya di cermin. Sosoknya yang lelah namun tegar mencerminkan tekad yang tidak tergoyahkan. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang, dan persiapannya sekarang akan menentukan hidup atau matinya di hari-hari berikutnya. Malam itu menandai awal dari konfrontasi dengan preman pimpinan yang selama ini menjadi misteri dan ancaman terbesar. Sejak kabar tentang preman pimpinan mulai terdengar, Budi menyadari bahwa pertarungan fisik saja tidak cukup. Preman-preman kini bekerja lebih terorganisir, menunggu kesempatan untuk menyerangnya secara bersamaan. Ia memutuskan untuk memanfaatkan akal dan strategi untuk menciptakan celah di antara mereka. Budi mulai memainkan taktik psikologis, membuat preman saling curiga satu sama lain. Ia sengaja meninggalkan barang-barang berserakan, menyebarkan kabar palsu, dan menampilkan dirinya seolah lemah di beberapa kesempatan. Hal itu membuat para preman bertanya-tanya, siapa yang benar-benar mengendalikan situasi. Seorang preman mencoba memancing Budi keluar dari area aman dengan ancaman. Namun Budi tetap tenang, membiarkan mereka saling berhadapan dan menilai kekuatan masing-masing. Strategi ini membuat beberapa preman mulai saling curiga, mengurangi koordinasi mereka, dan membuka peluang bagi Budi untuk menyerang satu persatu. Di siang hari, Budi memanfaatkan momen ketika dua preman berselisih karena kesalahpahaman yang ia ciptakan. Ia menyerang dengan cepat dan tepat, menjatuhkan satu preman sebelum yang lain sempat bereaksi. Pertarungan ini berlangsung cepat dan brutal, namun keberhasilan taktiknya terlihat jelas. Pengalaman pertarungan sebelumnya memberinya keunggulan, ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan bagaimana menggunakan lingkungan sekitar. Karung, palang kayu, dan sudut-sudut gudang menjadi senjata strategis dalam pertarungan yang lebih banyak mengandalkan kecerdikan daripada kekuatan semata. Preman-preman yang tersisa mulai memahami bahwa mereka sedang dipermainkan, tetapi sudah terlambat. Rasa curiga dan ketegangan membuat koordinasi mereka kacau, memberikan keuntungan bagi Budi. Ia merasa kemenangan pertama dalam perang psikologis ini adalah pertanda bahwa preman-preman tidak sekuat yang mereka tunjukkan. Namun, Budi juga menyadari bahwa preman pimpinan pasti menonton dari jauh. Semua taktik yang berhasil kali ini hanyalah langkah awal, ancaman yang lebih serius akan datang dari lawan yang jauh lebih licik dan berbahaya. Ia tidak boleh lengah sedikit pun. Di malam hari, Budi duduk di kamarnya, menenangkan napasnya dan merencanakan langkah berikutnya. Mata yang lelah tetap bersinar dengan tekad. Ia tahu bahwa perang psikologis ini hanyalah permulaan dari serangkaian pertarungan brutal yang akan menentukan hidup atau matinya di gudang itu. Tekadnya semakin menguat, tidak ada jalan mundur, hanya maju menghadapi semua preman satu persatu. Sejak kemenangan Budi dalam perang psikologis, para preman yang tersisa tidak lagi meremehkannya. Mereka mulai berlatih lebih serius, mengasah kekuatan dan kecepatan untuk menghadapi lawan yang berani menentang mereka. Gudang pun menjadi medan yang lebih berbahaya dari sebelumnya, penuh ketegangan di setiap sudutnya. Di pagi hari, dua preman besar yang terkenal brutal mendekati Budi secara bersamaan. Tubuh mereka kekar dan penuh bekas luka, tanda pengalaman tempur yang panjang. "Kamu pikir bisa menang terus?" ejek salah satu, suaranya menggelegar di gudang yang sunyi. Budi menatap mereka tanpa gentar, mempersiapkan diri untuk pertarungan yang menentukan. Serangan dimulai dengan keras. Pukulan dan tendangan mendarat bertubi-tubi, membuat Budi harus menghindar dengan lincah. Setiap gerakan dihitung, setiap langkah harus tepat, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Suara benturan, teriakan, dan benda yang terhempas memenuhi udara, menciptakan medan pertempuran brutal yang mencekam.
Budi memanfaatkan pengalaman pertarungan sebelumnya. Ia memutar tubuh, menghindari pukulan berat, dan menggunakan karung serta palang kayu sebagai senjata improvisasi. Tubuhnya lecet, darah menetes dari kening dan lengan, namun keteguhan hatinya tetap tak tergoyahkan. Salah satu preman berhasil melukai Budi di kaki, membuat langkahnya sedikit terganggu. Namun Budi membalikkan keadaan dengan tendangan terarah ke perut lawan, menjatuhkan preman itu ke lantai. Preman kedua mencoba menyerang lagi, tetapi Budi menggunakan momentum untuk membalas dengan pukulan keras ke dagu, membuat lawannya terhuyung. Pertarungan ini berlangsung panjang dan melelahkan. Setiap detik menuntut kekuatan fisik dan mental. Budi sadar bahwa menghadapi preman-preman yang lebih terlatih tidak hanya soal kekuatan, tetapi juga strategi, kesabaran, dan keberanian untuk menanggung rasa sakit yang mendera. Akhirnya, kedua preman itu terjatuh, terengah-engah dan tak mampu bangkit. Budi berdiri di tengah gudang, tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap menyala dengan tekad yang sama. Ia menyadari bahwa pertarungan ini semakin mendekatkan dirinya pada preman pimpinan yang selama ini menjadi bayangan menakutkan di belakang layar. Di malam hari, Budi duduk sendiri, membersihkan luka-lukanya, dan merencanakan strategi berikutnya. Ia tahu bahwa pertarungan selanjutnya akan lebih berbahaya, karena preman-preman yang tersisa semakin terorganisir dan dipimpin langsung oleh preman pimpinan. Tekadnya tetap bulat, ia akan menghadapi semua ancaman, satu demi satu, demi keadilan dan harga diri. Sejak kemenangan Budi atas preman-preman besar, gudang tampak lebih tegang dari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada serangan fisik, intrik dan pengkhianatan yang tersembunyi di antara teman-teman kerjanya. Budi mulai merasakan tatapan curiga dari beberapa orang yang sebelumnya ia anggap rekan. Satu teman dekatnya, yang selalu tampak ramah dan peduli, mulai bersikap aneh. Ia terlihat sering berbisik dengan preman-preman lain, membagikan informasi tentang posisi Budi dan rutinitasnya. Budi menyadari bahwa tidak semua yang ia percayai benar-benar loyal. Hati Budi bergetar, namun tekadnya tetap teguh, ia harus menghadapi pengkhianatan ini dengan hati-hati. Suatu sore, saat Budi tengah bekerja sendirian di sudut gudang, dua preman menyerangnya dari arah yang tak terduga. Ternyata, teman dekatnya itu telah memberitahu mereka tentang titik lemah Budi. Serangan mendadak ini membuat Budi harus mengandalkan refleks dan pengalaman bertempurnya untuk bertahan. Benturan keras memenuhi gudang, pukulan dan tendangan mendarat, dan Budi merasakan sakit yang menusuk di lengan dan kaki. Namun ia menggunakan lingkungan sekitar, karung, palang kayu, dan rak gudang, untuk menangkis dan melawan balik. Setiap gerakan terasa presisi, karena ia tahu satu kesalahan bisa berakibat fatal. Dengan strategi cepat dan pengalaman pertarungan, sebelumnya, Budi berhasil menjatuhkan kedua preman. Mata temannya yang berkhianat terlihat ketakutan, menyadari bahwa rencananya gagal. Budi menatapnya dengan dingin, matanya menyala oleh amarah dan rasa dikhianati, namun ia tetap menahan diri dari tindakan terburu-buru. Budi menyadari bahwa pengkhianatan ini membuat situasinya lebih kompleks. Lawan tidak hanya preman fisik, tetapi juga manipulasi dan intrik yang bisa mengancam keselamatannya. Ia mulai merencanakan cara untuk mengamankan dirinya sekaligus menghadapi preman pimpinan yang semakin mendekat. Malam itu, Budi duduk di kamarnya, membersihkan luka-luka dan menatap bayangan dirinya di cermin. Tekadnya semakin membara, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan mematahkan semangatnya. Semua intrik dan tipu muslihat hanya akan membuatnya lebih waspada dan kuat. Sebelum tidur, Budi merasakan satu hal yang pasti, jalan ke depan semakin berbahaya, dan ancaman terbesar belum muncul. Preman pimpinan masih menunggu di balik bayangan, dan setiap langkah Budi harus dihitung dengan cermat. Tekadnya bulat, ia akan menghadapi semua preman, menghancurkan pengkhianatan, dan menegakkan keadilan di tempat kerjanya. Sejak pengkhianatan temannya terungkap, Budi menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya belum muncul, preman pimpinan yang selama ini mengatur semua tindakan mereka. Kabar tentang keberadaan bos itu membuat udara di gudang terasa lebih berat, setiap langkah Budi diikuti ketegangan yang hampir tak tertahankan. Siang itu, seorang preman datang membawa pesan, bos mereka ingin bertemu Budi. Pesan itu sederhana, tapi mengandung ancaman yang jelas, datang atau lihat teman-temanmu menderita. Budi menatap surat itu dengan mata yang menyala, menyadari bahwa konfrontasi tak terelakkan. Budi mempersiapkan diri dengan cermat. Ia membersihkan luka-lukanya, menyiapkan senjata improvisasi, dan meneliti setiap sudut gudang.
Pengalaman dari pertarungan sebelumnya memberinya keunggulan, ia tahu bahwa menghadapi preman pimpinan bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga kecerdikan dan ketahanan mental. Ketika bos preman muncul, tubuhnya besar dan wajahnya menakutkan, tetapi matanya penuh kecerdikan. Ia tampak tenang, berbeda dari preman-preman yang biasanya brutal dan sembrono. "Akhirnya kita bertemu," ucapnya dengan suara berat, menggema di gudang yang sunyi. Budi menatap balik, tidak gentar, menyadari bahwa inilah ujian terbesarnya. Serangan dimulai dengan brutal. Preman pimpinan tidak langsung menyerang fisik, tetapi menggunakan strategi, memancing Budi untuk membuat gerakan pertama. Setiap serangan Budi dipantau dengan seksama, setiap celah dieksploitasi. Budi harus mengandalkan semua pengalaman pertarungan sebelumnya untuk menghindar dan membalas. Benturan keras terjadi, namun pertarungan kali ini lebih menantang. Budi mengalami beberapa luka serius, darah menetes dari wajah dan tangannya. Namun setiap rasa sakit hanya menambah fokusnya, membuatnya lebih waspada dan siap menghadapi setiap trik dan serangan licik dari preman pimpinan. Preman pimpinan tersenyum tipis ketika Budi berhasil menjatuhkan beberapa pengikutnya. Ia menyadari bahwa Budi bukan lawan biasa, tetapi tantangan yang harus ditangani dengan hati-hati. Pertarungan ini bukan sekadar fisik, ini tentang strategi, insting, dan siapa yang mampu bertahan lebih lama. Malamnya, Budi duduk di sudut gudang, membersihkan luka dan menenangkan napasnya. Sosok preman pimpinan masih menghantui pikirannya. Ia menyadari satu hal, pertarungan ini baru setengah jalan, dan setiap langkah ke depan harus diperhitungkan dengan matang. Tekadnya tetap bulat, ia akan menghadapi semua preman, sampai ancaman ini lenyap dan harga diri serta keadilan ditegakkan. Sejak kemunculan preman pimpinan, Budi tahu bahwa pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Semua kemenangan sebelumnya hanyalah pemanasan, hari ini adalah ujian sejati. Matanya tajam, tubuhnya penuh luka, namun tekadnya lebih membara dari sebelumnya. Preman pimpinan berdiri beberapa meter darinya, tampak tenang dan menatap Budi dengan tatapan yang menusuk. "Aku sudah menunggu hari ini," ucapnya dengan suara berat, menggema di gudang yang sunyi. Budi menatap balik, mengetahui bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga soal siapa yang memiliki keberanian dan strategi lebih unggul. Serangan dimulai dengan cepat. Preman pimpinan menyerang dengan teknik yang licik, memanfaatkan setiap celah dan kelemahan yang ada pada Budi. Tubuh Budi berputar, menangkis, dan membalas dengan pukulan serta tendangan presisi. Setiap gerakan seperti tarian maut, penuh risiko dan konsentrasi tinggi. Benturan keras memenuhi gudang, suara pukulan dan tendangan bergema tanpa henti. Budi merasakan darah menetes dari wajah dan tangannya, namun ia tidak goyah. Setiap luka menjadi motivasi untuk lebih fokus dan menyerang dengan lebih cermat. Ia tahu, satu kesalahan bisa mengakhiri segalanya. Preman pimpinan tersenyum tipis, terlihat menikmati setiap serangan Budi yang berhasil dihindarinya. Ia menggunakan pengalaman dan kecerdikan untuk memancing Budi ke posisi yang lebih rentan. Namun Budi juga memanfaatkan setiap sudut gudang, karung, dan palang kayu untuk menciptakan keuntungan strategis. Pertarungan berlangsung brutal dan melelahkan. Kedua lawan saling menjatuhkan dan bangkit, tanpa ada tanda menyerah. Mata mereka saling bertemu, penuh tantangan dan tekad yang sama, siapapun yang jatuh terlebih dahulu akan kalah. Akhirnya, Budi menemukan celah kecil di pertahanan preman pimpinan. Dengan satu gerakan cepat dan terukur, ia berhasil menjatuhkan lawannya ke lantai beton. Tubuh preman pimpinan terhuyung, tersungkur, sementara Budi berdiri tegap, tubuhnya penuh luka tetapi matanya menyala dengan kemenangan dan tekad yang tidak tergoyahkan. Malam itu, Budi duduk di gudang yang hancur, napasnya terengah, dan darah menetes dari lukanya. Ia menyadari bahwa pertarungan ini mengubah segalanya, ancaman dari preman pimpinan telah ditaklukkan, tetapi ia juga belajar bahwa keberanian, strategi, dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi setiap bahaya. Kemenangan ini menjadi tonggak terakhir menuju perdamaian di tempat kerjanya. Sejak kekalahan preman pimpinan, sisa preman di gudang mulai panik dan gelisah. Mereka menyadari bahwa semua rencana mereka hancur, dan sosok Budi yang tegar dan brutal kini menjadi ancaman nyata yang tidak bisa dianggap remeh. Suasana tegang menyelimuti setiap sudut gudang. Budi, meskipun tubuhnya penuh luka, berjalan di tengah gudang dengan langkah mantap. Matanya menatap setiap preman yang tersisa, penuh ketegasan dan amarah yang terkontrol. Ia tahu, jika ingin mengakhiri kekacauan ini,
ia harus menghadapi mereka satu persatu dengan keberanian dan strategi yang sama. Preman-preman yang tersisa mencoba menyatukan kekuatan mereka, namun ketakutan membuat koordinasi mereka kacau. Beberapa mencoba menyerang secara bersamaan, namun Budi sudah siap menghadapi serangan brutal ini. Setiap gerakan lawan dipantau dan setiap celah langsung dimanfaatkan untuk menyerang balik. Benturan keras dan teriakan memenuhi gudang. Pukulan dan tendangan mendarat tanpa henti, membuat tubuh Budi semakin lecet. Namun tekadnya tetap kuat, setiap serangan yang berhasil ia hindari menjadi keuntungan untuk menghabisi lawan satu demi satu. Satu persatu preman tersungkur. Beberapa mencoba melarikan diri, tapi Budi mengejar dengan kecepatan dan ketepatan yang menakutkan. Tidak ada ruang untuk ampun, setiap langkah harus membuat para preman memahami bahwa kekuasaan mereka telah berakhir. Di tengah kekacauan, beberapa pekerja yang sebelumnya ketakutan menatap Budi dengan kagum. Sosoknya kini bukan hanya seorang korban yang berani melawan, tetapi simbol kekuatan dan keadilan. Mereka sadar bahwa setelah Budi menghadapi semua preman, tempat kerja akan bebas dari ancaman pemalakan yang menindas. Malamnya, setelah semua preman tersingkir, Budi duduk sendiri di gudang yang hancur. Tubuhnya penuh luka, napasnya terengah, namun hatinya lega. Ia menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya soal kekerasan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi ketidakadilan dengan tekad yang bulat. Sebelum tidur, Budi menatap bayangan dirinya di dinding. Sosoknya yang tegar, meski lelah dan berdarah, menjadi simbol kemenangan atas ketakutan dan kekuasaan gelap. Hari itu menandai akhir dari ancaman preman di tempat kerjanya, dan sekaligus menegaskan satu pelajaran keberanian, strategi, dan keteguhan hati mampu menundukkan siapapun yang menindas. Sejak kemenangan terakhirnya, gudang mulai terasa tenang. Preman-preman yang dulu menindas pekerja telah tersingkir, dan nama Budi mulai dihormati sekaligus ditakuti. Ia berjalan di antara reruntuhan dan karung berserakan, menyadari bahwa perjuangan brutalnya telah membawa perubahan yang nyata. Budi menatap wajah rekan-rekannya yang lega, menyadari bahwa keberanian dan tekadnya bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang tak berdaya. Semua yang melihatnya mulai memahami satu hal, keteguhan hati dan keberanian mampu mengalahkan kekerasan yang tampak tak terkalahkan. Tubuhnya masih penuh luka, bekas pukulan dan goresan menjadi saksi bisu dari pertempuran yang telah dilalui. Namun setiap luka itu membawa kebanggaan tersendiri, sebagai pengingat bahwa perjuangan ini bukan sekadar kekerasan, tetapi bentuk keadilan yang ia tegakkan dengan tangannya sendiri. Malam hari tiba, dan Budi duduk sendiri di sudut gudang. Cahaya remang dari lampu menggambarkan bayangan tubuhnya yang lelah namun tegap. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, pengkhianatan, pertarungan brutal, dan ancaman preman pimpinan yang berhasil ia taklukkan. Semua pengalaman itu kini menjadi pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Tempat kerja kini aman, dan para pekerja dapat beraktivitas tanpa rasa takut. Nama Budi, yang dulunya hanya seorang pemuda biasa, kini menjadi simbol keberanian dan keadilan yang menghentikan kekuasaan gelap para preman. Di malam yang sunyi itu, Budi menatap langit dari jendela gudang. Bintang-bintang yang berkelip seolah memberikan pengakuan atas perjuangan dan keberaniannya. Ia tahu bahwa jalan hidupnya akan terus penuh tantangan, tetapi pengalaman ini memberinya keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun dengan kepala tegak. Dengan tubuh yang lelah, namun hati yang tenang, Budi menutup mata sejenak. Semua kekerasan dan pertarungan brutal telah berakhir, dan sekarang saatnya merenung serta bersiap menghadapi masa depan yang lebih damai. Namun tekadnya tetap membara, tidak ada lagi yang akan menindas, dan keadilan akan selalu ditegakkan. Akhirnya, pagi menyingsing di gudang yang kini tenang. Budi berdiri, menghirup udara segar, dan melangkah maju. Setiap langkahnya adalah simbol kemenangan, keberanian, dan pembelajaran dari pertarungan brutal yang telah mengubah hidupnya. Nama Budi kini menjadi legenda, bukan karena kekejamannya, tetapi karena keberaniannya menegakkan keadilan.